Banyak online shop berlomba-lomba untuk menyediakan layanan COD atau Cash on Delivery. Tapi banyak juga dari mereka yang nggak paham kalau COD itu bisa merusak bisnis kita sendiri. Lihat penjelasan selengkapnya setelah yang satu ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu channel Kelas Online. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kelas Online. Bersama saya Aulia Ritonga akan menemani Anda di video ini. Kenapa COD atau Cash on Delivery begitu banyak disukai oleh customer? Banyak sekali alasan yang menyebabkan begitu banyaknya customer menyukai fitur COD ini. Setidaknya berdasarkan pengalaman kami ada 4 alasan kenapa customer tersebut menyukai yang namanya COD. Yang pertama, karena mereka belum percaya dengan kita sebagai penjual. Ini adalah masalah yang klise atau masalah yang sering dijumpai oleh penjual-penjual online pemula. Karena mereka belum memiliki branding yang kuat terhadap bisnis mereka atau terhadap produk yang mereka jual. Akhirnya customer yang baru pertama kali berkunjung ke toko mereka atau baru pertama kali ingin belanja dengan si penjual tersebut memiliki keraguan-raguan dan akhirnya meminta layanan COD untuk barangnya dikirim kepada si customer tersebut. Untuk persoalan seperti ini, solusinya adalah kalian harus meningkatkan trust kalian sendiri kepada customer kalian. Banyak cara yang bisa kalian lakukan, mungkin melalui postingan-postingan yang bermanfaat, melalui sosial media kalian. Kalian juga bisa menunjukkan bukti-bukti atau testimonial yang sudah berhasil belanja di toko kalian, atau testimonial mengenai kualitas produk yang kalian jual. Dan yang paling ampuh adalah kalian bisa menunjukkan bukti transaksi kepada si calon pembeli tersebut. Alasan kedua kenapa customer begitu menyukai fitur COD, biasanya tidak memiliki yang namanya kartu ATM. Nah, ini juga sudah sangat biasa kita temui, bahwasanya customer itu ternyata tidak semua memiliki kartu ATM, terutama mereka yang masih berusia di bawah 17 tahun. Kita tidak bisa membatasi yang namanya pembeli online secara usia. Ada saja kadang anak-anak yang di bawah umur, dalam tanda petik, tidak memiliki KTP untuk berbelanja online. Mungkin produk yang kita jual mereka sukai. Ini adalah salah satu alasan juga kenapa fitur COD tersebut sangat disukai oleh yang namanya customer. Alasan ketiga, mereka memiliki kartu ATM, tapi ATM jauh dari tempat mereka tinggal. Mereka malas untuk jauh-jauh berjalan hanya untuk transfer mungkin 50.000 ke toko kita. Jadi mereka lebih memilih ya bayar di tempat saja gitu. Yang terakhir, ini alasan juga bagi orang-orang kenapa menyukai COD, karena mereka malas datang ke ATM dikarenakan kondisi COVID atau kondisi corona saat ini. Nah, ini juga alasan yang muncul akhir-akhir ini dan ini tidak bisa disalahkan. Salah satu solusinya sudah kita buatkan videonya. Kalian bisa tonton di sini ya. Silakan klik linknya, kalian bisa pelajari gimana cara mengatasi supaya si customer tadi yang tadinya minta COD bisa kita alihkan supaya mereka langsung transfer cash di depan. Nah, kita masuk ke intinya. Sebenarnya apa sih dampak negatif dan positifnya fitur COD atau Cash on Delivery ini bagi seorang penjual online? Dampak positifnya sebagai penjual online tentu kita sama-sama udah paham lah ya. Bisa meningkatkan penjualan, bisa menaikkan kepercayaan customer kepada kita. Terus kita juga bisa menang melawan kompetitor, mungkin kompetitornya nggak memiliki layanan COD. Nah, banyak hal-hal positif yang mungkin tentu kita sudah sadari kenapa kita juga pengen sekali fitur COD ini bisa kita berikan kepada calon customer kita. Tapi kalian tahu nggak bahwa ternyata COD ini punya dampak negatif terhadap kita kalau misalnya kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, kalau kalian bukan orang yang jago mengelola keuangan atau kalian tidak paham bagaimana mengelola keuangan bisnis dengan baik, saya sarankan sebelum kalian memutuskan untuk memberikan layanan COD kepada customer kalian harus belajar sedikit lah mengenai gimana cara mengatur keuangan. Karena ini sangat berbahaya kalau misalnya nanti orderan kalian meningkat dan semua permintaan tersebut COD, kalian belum siap untuk mengatur keuangannya. Setidaknya ada 3 dampak negatif yang bisa kita alami sebagai penjual online ketika kita memberikan layanan COD kepada customer kita.
Yang pertama, adanya harga layanan atau biaya penanganan. Perlu kalian ketahui, hampir semua ekspedisi, rata-rata ekspedisi yang ada di Indonesia yang menyediakan layanan cash on delivery hari ini, mereka mencaratkan biaya penanganan atau biaya layanan bagi penjual online yang mau mengirimkan barangnya menggunakan fitur cash on delivery. Nah, besarannya variatif, bisa berbeda antara satu ekspedisi dengan ekspedisi yang lain. Tapi rata-rata kalau misalnya kita ambil contoh dari fitur COD yang ada di Shopee, itu 3 hingga 8% biaya penanganan yang harus kita keluarkan ketika kita mau mengirimkan barang tersebut dengan layanan COD. Nah, kita pernah ketemu salah satu dari perusahaan yang menyediakan layanan COD. Ini mereka ajarkan ke kita untuk mengatasi biaya layanan tersebut sebenarnya bisa kita lakukan kalau misalnya kita nggak mau rugi dengan biaya layanan tersebut. Kita bisa membebankan biaya tersebut kepada si pembeli. Tapi dengan catatan di awal kita harus komunikasikan terlebih dahulu kepada si pembeli bahwasanya ada biaya layanan yang harus mereka bayarkan kalau mereka memilih layanan COD. Jadi jangan customer tersebut beranggapan bahwasanya ketika barang dikirim dengan COD harga yang mereka bayarkan sama saja seperti mereka mengirimkan dengan jasa reguler. Nah, kalian harus informasikan kepada mereka kalau misalnya kalian nggak mau rugi. Jadi informasikan kepada mereka di awal bahwasanya fitur COD itu ada biaya layanannya. Kalau misalnya kalian nggak informasikan, kalau cuma satu barang yang dikirim oke lah, kita nggak terasa. Tapi kalau misalnya setiap hari dan setiap hari itu banyak, misalnya 100 produk yang harus kita kirim dengan COD, berapa kerugian yang mau kita tanggung? Emang kalian mau nanggung biaya layanan yang sebegitu besar? Sementara keuntungan kita juga nggak gede-gede amat. Yang kedua, resiko rugi ongkir 2 kali lipat. Customer nggak mengetahui hal ini, tapi ini harus kalian ketahui sebagai seorang penjual yang menyediakan fitur layanan COD. Fitur layanan COD itu memiliki kekurangan ini. Kalau misalnya barang kalian tadi sudah sampai di tujuan ternyata ditolak oleh si pembeli, nah biaya ongkir akan dibebankan 2 kali lipat kepada kalian sebagai penjual. Misal kalian mengirim barang dari Jakarta ke Kota Medan, ongkirnya kita anggap saja misalnya 35.000 satu paket. Ketika barang tersebut sudah dikirim ke Kota Medan dan sudah sampai di rumah si pembeli dan dia menolak, atau dia mungkin tidak ada di rumah, atau dia mungkin kabur, dia ditelepon mungkin sama si kurir tapi nggak angkat-angkat, akhirnya barang tersebut akan dikembalikan lagi ke kalian sebagai penjual. Nah, biaya pengembaliannya tersebut kalian lagi yang tanggung. Akhirnya kalian bayar 35.000 dikali 2 sama dengan 70.000. Untungnya nggak seberapa, ruginya 70.000. Nah, ini sangat beresiko kalau misalnya kalian memanfaatkan fitur layanan COD. Jadi, sebelum barang kalian ditolak, kalian harus benar-benar siapkan dulu syarat dan ketentuannya. Kalian harus benar-benar komunikasi yang baik kepada si customer tersebut supaya nantinya dia tidak menolak barang yang mau kita kirim. Yang terakhir, dampak negatifnya fitur COD ini bagi seller adalah modal yang tertanam. Kalau kalian menggunakan fitur COD di luar marketplace, maka ini adalah resiko yang besar buat kalian, apalagi kalian yang bermodal kecil atau bermodal pas-pasan. Karena untuk pencairan dana COD, rata-rata ekspedisi itu waktu pencairannya itu 1 minggu sekali. Misalnya di Sub Express, kalau saya tidak salah, mereka pencairannya setiap hari Jumat. Di ekspedisi lain juga rata-rata memberlakukan hal yang sama. Mereka melakukan pencairannya 1 minggu sekali. Nah, kalau kalian modalnya ngepas, terus penjualan kalian tinggi, sementara pencairannya 1 minggu sekali, kalian sudah siap dengan modal yang pas-pasan, dana kalian tertanam selama 1 minggu, akhirnya operasional kalian 1 minggu berikutnya terancam hanya gara-gara kalian menunggu pencairan. Tapi berbeda kalau misalnya kalian menggunakan marketplace. Kalau marketplace memang ketika barang tersebut sampai, dana langsung masuk ke saldo seller yang ada di Shopee misalnya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan fitur COD di luar dari marketplace, ini harus benar-benar kalian pikirkan. Jangan sampai karena hanya pengen menservis customer, kita yang mati karena kita nggak punya lagi cash untuk melakukan pembelanjaan modal. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwasanya darahnya bisnis itu adalah uang. Kalau uangnya nyendat, kalau uangnya tertahan di tempat orang lain, gimana caranya kita mau kulakan belanjaan? Gimana caranya kita mau belanja modal lagi untuk dijual lagi? Gimana caranya kita mau bayar karyawan? Apalagi bayaran karyawannya misalnya harian atau mingguan, gimana caranya? Jadi kalau misalnya kalian mau memberikan fitur COD kepada customer, kalian harus pertimbangkan hal-hal yang barusan kita sebutkan tadi. Nah,
Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan sebelum kalian memutuskan untuk memberikan layanan fitur COD, ada pertimbangan yang lebih matang lagi sebelum kalian menyediakan fitur tersebut kepada customer kalian. Jika kalian ada pertanyaan mengenai video-video yang ada di kelas online, silahkan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kita akan jawab satu persatu sesuai kemampuan kita menjawab. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya dan juga subscribe channel ini bila kalian ingin mendapatkan video-video terbaru dari kita. Dan yang terpenting, klik juga loncengnya, karena itu yang membuat kalian nanti menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari video yang diupload oleh kelas online. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sukses buat kita semuanya, jaga terus kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.